dikasihi Tuhan, pada hari ini Injil mengisahkan tentang perdebatan soal kebangkitan badan. Tentunya kebangkitan badan berkaitan juga dengan kehidupan kekal. Kebangkitan badan ini adalah salah satu tema iman Kristiani yang pokok. Bahwa kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kita. Dan juga Yesus yang telah mati, kalau tidak dibangkitkan atau kalau dia tidak bangkit, maka juga percuma apa yang kita hayati dan imani selama ini. Itu sangat kuat direnungkan pada minggu atau malam Paskah. Tetapi sebetulnya iman tentang kebangkitan ini menjadi suatu pokok atau tema yang seringkali diperdebatkan. Dan Santo Agustinus juga mengatakan bahwa tema tentang kebangkitan ini diperdebatkan lebih banyak daripada tema-tema iman yang lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda percaya pada kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ini kayak apa itu? Pembaruan janji baptis jadinya. Ya, Anda percaya ya? Ya, pasti Anda percaya. Dan kalau gitu Anda bukan masuk dalam golongan orang-orang Saduki dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Tetapi walaupun Anda memang percaya, jangan bangga dulu. Anda telah percaya. Tetapi mungkin Anda juga termasuk golongan Farisi. Mengapa? Karena orang Farisi percaya akan kebangkitan. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya pada pewartaan Kristus. Apakah Anda termasuk golongan orang Farisi? Tidak ya. Saya lihat Anda manis-manis ya. Duduknya aja manis sekali ya. Tenang, enggak pencilaan ya. Ya. Anda datang kemari adalah merayakan Ekaristi, berarti Anda mau percaya pada perkataan atau pewartaan Yesus. Saudara yang terkasih, dalam Injil tadi, orang-orang Saduki datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang masuk akal atau rasional. Sebetulnya tujuannya bukan untuk bertanya tentang kebenaran, tentang kebangkitan badan. Tetapi mereka, orang-orang Saduki, memang tidak percaya tentang kebangkitan. Dan mereka bertanya untuk mengejek dan mengolok bahwa kebangkitan orang mati itu adalah konyol. Maka mereka menunjukkan satu kasus bahwa dalam tradisi Yahudi ada tradisi kawin-mawin di antara orang-orang Yahudi. Seorang janda yang 7 kali kawin dan semua suaminya meninggal. Maka siapakah kelak yang berhak menjadi suaminya pada kebangkitan orang mati nanti? Kira-kira bisa terjadi atau tidak ini? 7 suami beristrikan 1 atau seorang istri, seorang wanita mempunyai 7 suami, jadi 1 mati, 2
yang kedua mati, sampai yang ketujuh mati, nggak tahu dimatiin atau mati sendiri. Ya. Nah, kira-kira ada atau tidak gitu? Ya. Ya, persoalannya ada atau tidak yaitu persoalan orang-orang Saduki ya. Tapi yang jelas bahwa mereka bertanya itu atau mengungkapkan kasus itu untuk mengejek siapa nanti yang jadi suaminya. Nanti rebutan atau bagaimana. Ya. Tetapi Yesus menjawab. Kalau dalam Injil Markus, paralelnya itu Yesus menanggapi peristiwa ini, pertanyaan orang Saduki ini dengan tegas. Saya kutip dari Markus saja. Yesus mengatakan, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudara-saudari yang terkasih, iman akan kebangkitan orang-orang yang telah mati berdasarkan atas iman bahwa Tuhan, pencipta langit dan bumi, bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan orang hidup bukan berarti hanya orang-orang yang ada di dunia ini, karena dunia ini akan berakhir juga, tetapi juga Allah orang hidup, yaitu orang-orang yang setelah mati itu tetap mengalami kehidupan atau mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam Injil Markus tadi Yesus mengatakan dengan tegas ya tentang jawaban Yesus tadi. Lalu kita bertanya bagaimana orang dapat mengalami kebangkitan dan memperoleh kehidupan kekal. Semua Anda di sini pasti ya menginginkan, termasuk saya, ya, menginginkan memperoleh kehidupan kekal. Dan bagaimana kita memperolehnya? Yesus atau dalam Injil Yohanes dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Anda semua, kita semua yang percaya kepada Kristus mendapatkan janji, yaitu kehidupan kekal. Percaya kepada Yesus secara definitif itu terjadi ketika kita menerima pembaptisan yang menghapuskan dosa asal dan dosa-dosa kita selama sebelum dibaptis. Jadi sekitar misalnya seorang dibaptis sekitar umur 16 tahun. Maka ketika dia dibaptis itu berarti dosa-dosa sampai umur 16 tahun itu dosa-dosa pribadinya dihapuskan. Tetapi Anda yang dibaptis bayi jangan menyesal, aduh kenapa saya bayi ya dibaptis. Kok enggak sekalian umur 70 saja? Ya belum sampai 70 sudah mati nanti ya. Saudara yang terkasih, disinilah kita melalui pembaptisan itu kita bahkan dijadikan atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebetulnya buah pembaptisan itu sangat besar sekali.
yang memang seringkali atau ya mungkin kadang ya enggak tahu karena belum ada sensus ya statistik mengenai apakah orang Katolik itu menyadari betapa besarnya pembaptisan. Ya. Maka pernah sepertinya Paus Fransiskus ya mengajak untuk merayakan hari pembaptisan. Jadi bukan hari kelahiran, tetapi hari pembaptisan, kelahiran baru dalam Tuhan. Untuk mengingat pembaptisan. Nah, buah pembaptisan itu kita lihat dari Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi buahnya jelas, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kemudian dalam Roma 6 ayat 4, saya banyak mengutip kitab suci ya. Semoga Anda mencatatnya. Semacam kuliah lah hari Minggu ya. Jadi dalam Roma 6 ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah yang kita peroleh dari rahmat pembaptisan. Selain itu, kalau kita telah menjadi anak-anak Allah oleh pembaptisan, berarti kalau kita menjadi anak, kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah, yaitu kita menerima kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, namun satu pertanyaan. Kalau kita sudah menerima pembaptisan, apakah dengan demikian secara otomatis kita akan memperoleh kehidupan kekal? Otomatis masuk ke dalam kerajaan surga? Otomatis atau tidak? Tidak ya. Tapi kalau dibaptis lalu mati, masuk surga tidak? Masuk tidak? Ya masuk dong ya. Ya kan? Jadi kalau dibaptis dan mati, masuk surga. Jadi kalau Anda nanti mau dibaptis silakan mati ya. Supaya cepat masuk surga ya. Tapi ya tidak demikian ya. Tetapi itu adalah kehendak Allah soal kematian itu. Nah saudara yang terkasih, mengapa tidak? Karena apa? Kalau orang dibaptis, misalnya dibaptis bayi atau mungkin dibaptis dewasa, lalu dia menjalani kehidupannya. Dan kalau selama hidupnya itu tidak menjadi seperti anak-anak Tuhan, seperti layaknya martabatnya sebagai anak Tuhan, maka ya jelas dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau dia setelah dibaptis ternyata hidupnya seperti anak tuyul, tuyul itu kerjanya apa sih? Ya dalam cerita-cerita itu tuyul itu apa? Ya ngambil duit ya, curi uang. Jadi Anda yang mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan atau dosa, mengambil uang, itu jadi anaknya tuyul ya. Jadi kalau jadi seperti itu, ya tentu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Atau menjadi seperti anak setan ya. Jadi kalau terkadang itu ada ibu-ibu kalau marah itu saking marahnya, dasar anak setan gitu ya. Padahal anaknya dia sendiri ya. Nah itu kalau sudah marah itu kan. Nah artinya apa? Anak setan berarti anak-anak yang berbuat jahat. Nah inilah. Ya, jadi
Kalau sudah dibaptis jadi anak Tuhan tetapi hidupnya seperti anak setan, ya maka ya tidak akan memperoleh hidup kekal. Maka saudara yang terkasih, dengan pembaptisan yang kita terima, kita harus hidup sesuai dengan iman atau kepercayaan kita pada Kristus. Hidup sesuai dengan janji baptis kita. Ada macam-macam janji dalam pembaptisan itu. Dan sering kita baharui pada malam Paskah. Atau kalau Anda ikut retret awal, itu ada sebelum pencurahan Roh Kudus itu juga ada pembaruan janji baptis. Itulah ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan janji baptis kita. Hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Kita juga harus hidup sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Taat kepada firman Allah. Dan untuk taat pada firman Allah berarti kita harus tahu firman Allah itu apa. Dan untuk tahu firman Allah berarti kita harus membaca firman Tuhan itu. Membaca kitab suci. Seperti juga nasihat dalam kitab suci itu diminta kita untuk tekun merenungkan firman Tuhan dan kemudian melaksanakannya. Nah, inilah yang akan menghantar kita oleh pembaptisan kita hayati dengan mentaati firman Tuhan, maka kita akan memperoleh apa yang kita terima dari Tuhan, yaitu janji keselamatan. Berbicara tentang kebangkitan badan, apa artinya kebangkitan itu? Pada saat kematian, di mana jiwa berpisah dari badan, tubuh manusia akan hancur, tetapi jiwanya akan menghadap Allah dan menunggu saat nanti disatukan kembali dengan tubuhnya. Allah akan menganugerahkan kepada tubuh kita secara definitif kehidupan yang abadi. Waktu Tuhan menyatukan lagi dengan jiwa kita berkat kebangkitan Kristus. Ini saya kutip dari Katekismus Gereja Katolik nomor 997. Supaya kita mengerti apa ajaran gereja. Lalu siapa yang bangkit? Yang bangkit siapa? Yang bangkit adalah semua orang yang mati akan bangkit pada akhir zaman. Dan dikatakan jelas dalam Yohanes 5 ayat 29. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi semua akan mengalami kebangkitan, cuma endingnya berbeda. Yang satunya, yang jahat itu sad ending, yaitu dihukum. Yang berbuat baik mengalami happy ending, yaitu menerima keselamatan, kehidupan kekal. Tetapi semuanya yang telah mati dibangkitkan. Bagaimana kebangkitan badan itu untuk kita mengerti? Bukankah tubuh kita itu hancur dimakan cacing kalau dimakamkan di tanah? Ya. Atau ada juga yang mati gosong karena kebakaran rumahnya. Ya kan? Jadi sudah gosong, jadi hangus. Atau juga memang sengaja dibakar. Karena apa? Dikremasi. Lalu bagaimana kebangkitan badan itu terjadi? Santo Paulus atau Rasul Paulus menjawabnya persoalan ini dalam 1 Korintus 15 ayat 35. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan jawabannya dengan awal dikatakan, "Hai orang bodoh,
Ini saya tekankan supaya enak untuk ngomongnya ya. Hai orang bodoh, ya. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Jadi kalau persoalan tanaman, itu kan yang ditanam adalah bijinya yang sudah mati. Yang ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Nah ini penting, kita akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Mengerti tidak? Pasti tidak mengerti. Ya kan? Karena itu catatnya 1 Korintus 15 ayat 35 dibaca, direnungkan. Karena ini bulan November ya, bulan arwah. Ya, jadi Anda di samping mendoakan arwah, merenungkan juga Anda akan mati. Maksudnya kita semua akan mati, nggak tahu kapan ya. Tapi merenungkan kematian itu baik supaya kita itu dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Kristus telah bangkit dengan tubuhnya sendiri, tetapi ia tidak kembali ke kehidupan di dunia ini. Atas cara demikian semua orang akan bangkit. Masih ingat bagaimana Yesus bangkit? Yesus bangkit dengan tubuhnya sendiri. Ya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid yang ada di mana itu? Di ruangan atau rumah yang terkunci, bagaimana yang terjadi? Yesus tiba-tiba jeng-jeng ya. Yesus tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Walaupun semua pintu-pintu terkunci, tertutup. Nah, inilah yang dikatakan bahwa atas model seperti itulah gambarannya ya. Dengan tubuh sendiri yang sekarang kita miliki ya. Tetapi tubuh kita akan diubah ke dalam rupa tubuh yang mulia. Jadi tubuh kita bukan tubuh lagi yang jasmani itu, tapi tubuh yang mulia. Ini dikatakan dalam Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh Kristus yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, yaitu Kristus. Jadi tubuh kita akan diubah ke dalam tubuh yang rohani. Paulus menjelaskan tubuh rohani itu, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah ini kata-kata Paulus menjelaskan. Jadi kita jangan berpikir sempit atau hanya mengandalkan pikiran. Maka dengan ini penjelasan Paulus ini pun tetap kita harus menerimanya dengan iman. Karena bagaimana modelnya nanti tetap memang kita tidak dapat mengerti sepenuhnya. Maka itu ini adalah misteri iman kita yang kita harus terima, percaya dengan iman. Tapi saudara yang terkasih, kita dapat melihatnya dengan kebangkitan Kristus sendiri. Bahwa Yesus menghubungkan iman akan kebangkitan itu dengan pribadinya. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan pada hari kiamat,
Yesus sendiri akan membangkitkan mereka yang percaya kepadanya. Jadi pada akhir zaman, Yesus akan datang kembali dan membangkitkan mereka yang percaya untuk memperoleh kehidupan kekal. Juga yang telah makan tubuhnya dan minum darahnya. Apa yang dimaksud dengan makan tubuhnya dan minum darahnya? Yaitu yang sekarang kita rayakan, perayaan Ekaristi. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, jadi yang kita rayakan sekarang ini adalah Ekaristi ini yang akan membawa kita bersatu dengan Tuhan. Bukan hanya berhenti pada komuni kudus, kemudian selesai Ekaristi biasanya kita lupa. Ya, tetapi kalau kita hayati Ekaristi ini, persatuan dengan Tuhan ini, kita akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu memperoleh kehidupan kekal. Maka saudara yang terkasih, dengan pewartaan tentang iman akan kebangkitan ini, berarti mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan pembaptisan kita. Mengingatkan kita untuk hidup menghayati iman kepercayaan kita, yaitu dengan hidup selayaknya sebagai anak-anak Tuhan.